Oke, kita akan baca sini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini adalah 3 pekerjaan utama dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kita melihat akhir-akhir ini bahwa ada gereja-gereja yang mengajarkan sesuatu yang semestinya harus selaras dengan Injil, atau yang sesuai dengan Injil itu sendiri. Kita perhatikan dulu, di situ ada 3 pekerjaan utama dari Roh Kudus. Ya. Yang pertama dikatakan bahwa jika ia datang, jika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu ada, yang utama ada 3. Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa? Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka kehilangan kemuliaan Allah, mereka kehilangan gambar Allah. Itulah sebabnya kita harus mengetahui bahwa saudara dan saya manusia yang berdosa, kita butuh keselamatan. Nah, kita sudah diselamatkan oleh anugerah. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi oleh iman, percaya kepada Allah, kesadaran akan keberadaan kita sebelumnya. Manusia yang jatuh ke dalam dosa itu menuntun kita kepada anugerah. Nah, itu karena itu Roh Kudus membimbing kita. Karena itu nanti saudara baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang 16, bahwa semua firman yang diharamkan Allah berfungsi untuk yang pertama mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, memberitahukan kesalahan dosa kita. Karena itu kita harus sadar, manusia berdosa bukan karena dia berbuat dosa, tapi sudah ada sebelumnya natur dosa, sifat bawaan dosa dalam dirinya. Saya tidak membunuh untuk saya harus menjadi seorang pendosa. Saya tidak harus mencuri untuk saya menjadi seorang pendosa. Tapi saya sudah ada natur dosa dalam diri saya. Karena itu tugas dari Roh Kudus adalah bring the revelation bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu they need Jesus Christ. Mereka membutuhkan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata secara clear dan jelas kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya not perish but have the eternal life with our Father in heaven. Katakan amin. Karena itu tugas Roh Kudus menginsafkan dunia, to bring a revelation to us. I'm a sinner, but because the grace of God, He saved me, He redeemed me, He take me, give a new life to me, and my destiny to follow Him. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak mengajarkan hal yang lain. Dia hanya menginsafkan dunia akan dosa. Yang dikatakan di dalam ayat ini adalah Roh Kudus itu adalah Parakletos. Sama-sama katakan Parakletos. Parakletos artinya pribadi, para itu artinya di samping, kletos itu artinya helper, penolong. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang berdiri, stand beside us to help us, to bring a revelation to us, to encourage us. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. The Spirit of God stand beside me, beside you, beside us, to give a revelation to us, to bring me to understand about I am a sinner, but because the grace of God He saved me. This is the function of the Holy Spirit. Ini adalah tugas dari Roh Kudus, menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa? Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Since Adam and Eve rebel to the commandment of God, mereka berontak kepada perintah Allah, maka manusia semua jatuh ke dalam dosa.
Kita tidak butuh membunuh, mencuri, berzina untuk berdosa. Karena sebelumnya, before we are sinner. But when we receive a Christ as a King in our heart, our mind, maka kita menjadi orang yang dibenarkan. Bapak Ibu perhatikan, teman-teman, adik-adik, dalam Yohanes pasal 4 in the John chapter 4 verse 23, bahwa Tuhan mencari, Bapa mencari penyembah-penyembah, the true worshiper. God seek a true worshiper. Penyembah-penyembah that worship Him in spirit and in truth. Karena itu seorang yang berdosa tidak bisa menyembah Allah, because dia tidak mengenal Allah. Hosea pasal 4 ayat 6, my people is perished because they have a knowledge of God. Katakan amin. Karena itu adik-adik perlu tuh nanti follow DTS YWM. Amin. Iya, jadi kita punya pengenalan akan, diajar pengenalan akan Allah, know God and to make Him known through our life. Like kita punya teman-teman Edo, Jared, Dici, ya, Semi, Martin, keren kan? Mereka mengenal Allah selagi masih muda. Iya, kemarin tadi malam kita nonton Facing the Giant kan? Kalau nggak salah ya. Oh, Bulldog, sorry. Iya. Mirip ya? Mirip. Ya, Bulldog tadi malam. Iya, ya. Tony, you know Tony? Tony di film itu kita belajar. Iya, kita belajar no racist. Katakan no racist. No racist. Iya, I hate racist. God create us same, black, white. Amin. Ya, rambut kita mungkin ada yang lurus, ada yang keriting, but same, we have a value di hadapan Allah, in the eyes of God. No racist. I hate racist and fascist. Iya, katakan amin. Amin. Roh Kudus turun di lantai atas itu kan buat semua upper room kan, makanya mereka berbahasa-bahasa yang lain kan. Itu Roh Kudus tuh nggak rasis. Lihat. Jadi Roh Kudus mengajarkan kita akan menginsafkan akan dosa. Sin separate us with God. Dosa memisahkan kita dari Allah. Nah, karena itu Roh Kudus, jikalau Ia datang, if the Spirit of Comforter itu Dia datang, Dia akan membawa pewahyuan bagi kita sehingga kita memiliki kesadaran. Kesadaran itu timbul dari sini, hati nurani kita, our conscience. Kesadaran akan kepada di hati nurani kita ada kesadaran moral yang paling tinggi. Roh Allah berdiam, namanya neshama, sehingga ada kesadaran. Hati nurani adalah pusat kesadaran moral manusia, sehingga dia bisa mengerti yang baik dan yang buruk. Itulah sebabnya Yohanes Roma 12 ayat pertama bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi supaya kamu dapat membedakan mana yang benar, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Berubah, change our mind, dari pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang najis, hal-hal yang merusak, kepada pembaharuan pikiran di dalam Kristus. Nah, itu sebabnya Filipi berkata, semua yang manis, Filipi 4 ayat 6-8, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, think about it all. Semua pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi pikirkan hal-hal yang baik. Iya, ada di film yang tadi malam. Ya, ada satu pemain yang dia tinggi besar, dia rasis. Dia bilang enggak bisa. Tapi yang pakai tongkat, yang kakinya sakit tadi malam, saya cuma nonton sebentar ya. Itu kalau kalian hafal face-nya, itu dia main di film The Hobbit, kemudian di film The Lord of the Rings, dari 1 sampai sekian itu. Nah, itu namanya Sam. Kalau dia di film The Lord of the Rings sama The Hobbit. Iya kan? Nah, dia kasih nasihat. Lihat, hadapi Goliatmu. Nah, makanya saya bilang dari film itu menyeberangkan apa coba? Ada filosofi yang ingin di-share bagi kita, makanya kayak itu putar tadi malam film itu. Ada filosofi, ada kebenaran yang ingin diseberangkan bagi kita. Kita belajar sesuatu itu dibuat ada filosofi. Jangan nonton film aja asik sekali ya, enak nonton Avenger.
Enggak, tapi setiap film itu ada filosofi yang ingin di-share, dibagikan kepada kita. Enggak sekedar nonton. Iya, enggak sekedar nonton serunya, tapi ada filosofi, ada kebenaran. Yang pertama, yang saya tangkap secara singkat, itu kita enggak boleh rasis. Mereka gampang sekali menyerap, underestimate. Ya, tapi di encourage, ayo, semangat. Kalau nanti download film itu judulnya Winston Churchill, itu Perdana Menteri Inggris. Waktu perang, Inggris dibombardir sama tentara Nazi, Adolf Hitler. Dia dari ruang bawah tanah persembunyian, dia berkata, never give up, never give up. Jangan menyerah. Kalau hari ini, kalau Winston Churchill itu dia nggak ngomong never give up, hari ini Inggris menjadi salah satu negara fasis. Tapi dia berkata never give up. Dia suruh rakyatnya itu menempa besi jadi bom, jadi peluru, jadi senjata untuk melawan tentara Jerman. Nah, kembali lagi ke sini. Dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Firman Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menjangkau, telingaku kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah dosa. Sehingga Roh Kudus membawa kesadaran dalam hati nurani kita akan keberadaan akan dosa itu sendiri. Amin. Roh Kudus membawa kesadaran akan dosa, akan kuasa dosa itu sendiri. Karena itu kita harus berusaha untuk menjadi manusia yang melakukan kehendak Allah. Kita sudah ditebus. Ada satu lagu yang keren sekali. Purify my heart, let me be as gold and praise you silver. Refine us fire, my heart once desire. I want to be holy, set apart. Apa lagi? From me, I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. He choose me and you to his friend. Amin. Amin. Ada lagu tuh. Jesus, you are the savior of my soul and forever. Nah, saya nggak tahu lagi. Ya, seperti itu. Iya. Jesus is our friend to take us from sin to be his best friend. Jadi Roh Kudus datang menyadarkan kita akan dosa itu sendiri, supaya kita mengerti, supaya kita hidup mengikuti Yesus, mengikuti kebenaran, hidup dalam kebenarannya. Karena itu kita harus punya kesadaran, I'm a sinner. But since I receive Christ, I receive grace, I'm a new man in Christ. Amin. Ya, yang berikut, Roh Kudus mengisahkan kita akan kebenaran. Kata kebenaran di situ aletheia. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan." Jadi fungsi kedua dari Roh Kudus adalah bring a revelation about truth. Who is the truth? The truth is Jesus. He said, I am the truth, the way, and life. So, the function of the Holy Spirit to bring a revelation to us, to you, to me, to understand about Christ. This is the function of the Holy Spirit. Ini fungsi dari Roh Kudus ketika dia datang, membawa pengertian supaya kita hidup dalam kebenaran. Yesus kebenaran. Jesus is the truth. Dia bilang dia mengisahkan dunia akan kebenaran. Jadi fungsi Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita kepada pribadi. The function of the Holy Spirit to lead us to the personality of Christ. He is the truth. There is no truth in the world. Only Jesus. Only Jesus. Kebenaran diri sendiri.
Iya kan? Seringkali kan kita punya kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Berbeda. Seringkali kita membenarkan diri kita sendiri. Iya. I'm not a sinner. Iya. Saya tidak berdosa. Saya tidak mencuri. Saya tidak berzina. But the Bible tell to us, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23. Lihat anak muda yang kaya. The rich young man come to Jesus. I'm not a sinner, Jesus. Iya. Saya tidak berdosa, saya tidak berzina, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Tapi Yesus berkata, pergilah jual segala harta dan ikut Dia. Nah, berarti dia merasa benar, dia merasa dia sudah benar. Dia merasa dia sudah benar. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Holy Spirit guide us to God. Menuntun kita kepada kebenaran. Ketika kita membaca Alkitab, kita mengerti. Alkitab menuntun kita kepada pribadi Yesus. 2 Timotius 3 berkata bahwa segala firman yang diilhamkan Allah berfungsi untuk mengajar, mendidik, menyatakan dosa, memperbaiki kelakuan kita. Ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia diperlengkapi untuk perbuatan baik. Lihat, Roh Kudus memberikan dan membimbing kita kepada kebenaran sehingga kita mengerti hati nurani kita ini. Tuhan berkata bahwa jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Hati kita. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kebenaran. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Orang yang radikal. Different with the world. Kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hidup di Babel. Babel waktu itu adalah pusat kehidupan. Hedonis, materialism, seksual, but they different. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka. Raja Babel mencoba untuk mendoktrinasi mereka. Doktrinasi, mencuci otak, brainwash. Daniel, Sadrak, Mesak, and Abednego. First brainwashing is change the name. Daniel means God is my judge. But change to Belshazzar. Belshazzar means it's the goddess of Babel. This is the first brainwashing. Change the name. Second brainwashing, merubah bahasa mereka. From the Hebrew language to the Babylon language. Ketiga, change the food. You know, the Hebrew, they eat kosher. Kosher artinya makanan yang halal. Change the food. Yang keempat, merubah ibadah mereka. Itu doktrin. Tapi kita berbeda dengan dunia. Since we believe to Christ, we different with the world. But we stay in the world. Yes, we stay in the world. But we different. Because there's a Christ in my life. I can change the world. Amin. Ya. Kita berbeda. Kita bisa merubah dunia dari hal-hal kecil di sekeliling kita. Bring impact to others. If your friend smoking, say to your friend, I'm not smoking. Why you're not smoking? Because Jesus in my life. He saved me. Our destiny is to be likeness Christ. To be likeness Him. Not in authority, not in power, but in character. Amen. Lead us to the truth, the wholeness of truth. Dan yang ketiga, the function of the Holy Spirit adalah
penghakiman. Penghakiman. Karena itu, saudara dan saya yang akan mati, The Judgment Day, ada sebuah lagu yang bagus sekali dari Europe, judulnya Final Countdown. Ada yang pernah dengar lagu Europe, Final Countdown? Nah, itu lagu from Europe, Final Countdown. Iya kan? Holy Spirit bring a final countdown to us. The Judgment Day, the end of our life, stand before Christ, and He opened the book. Yohanes dikasih tahu dosa-dosa Yohanes. Iblis tuduh Yesus Kristus berdiri di samping. Yes, Father, Yohanes is a sinner, but since he received me as a Christ, he is my son. Dan Tuhan berkata, masuk kerajaan sorga. Doni, saya ganti aja soalnya dia protes. Deni, ya. Buka, angel, open the book. And Satan say to Deni, Lord, Deni, during killing on the earth, no, make a sin, doing the bad things. Yeah. I come to him, but he reject me, Lord. He reject me as a Christ. The Father saying to him, Daddy, go to hell. Contoh saja, just example. Ya, lihat di situ ya. Jadi kita harus ada sebuah kesadaran dalam hidup kita bahwa the end of our life we will judged by God. Kita harus ingat, ujung dari kehidupan kita akan dihakimi. There's a new life after we die. We live with Christ. This is our destiny. Amen. Iya. Jesus, remember the ascension of Jesus Christ. When he take up to heaven, he say, I go to my Father, prepare home for you and me. What is home? Heaven. Amen. Untuk apa? Untuk apa Yesus janji? Kalau dia tidak menyediakan, untuk apa kita percaya kepada Yesus jika tidak ada jaminan? Amin. For what we believe to Christ, follow Him. If there's a guarantee to us, to me, to bring us to heaven. Ada jaminan bagi kita. Jaminannya apa? Adalah firman, adalah perkataannya. Ya, itulah yang kita pegang. Iya. Follow Jesus. Saya punya film judulnya God is Not Dead 1-2. Bagaimana lihat seorang anak muda, dia masuk kelas filsafat Profesor Radisson, dan kemudian his girlfriend say to him, leave your God or I leave you. Ya. Tapi anak muda itu berkata, I follow Jesus. Dan dia berkata kepada pacarnya, kita putus, saya mengikuti Yesus. Itu sebuah keputusan yang mantap. Amin. Amin. Itu yang mantap. Di ujung dari akhirnya Profesor Edison mati, tapi dia percaya kepada Allah. God is not dead. He lives among us, encourage us, say to us, God is not dead. He cares to you, to me. Iya. Dia peduli dengan kita, dia care dengan kita. Dia berkata, come on, maju, come on. Seperti film tadi malam, Bulldog. Iya kan?
Apa? Oh iya salah. Oke. Dia berkata kepada Jonathan ya, Nathan. Dia suruh baca, ya kan? Engkau menghadapi aku dengan apa segala macam, aku akan memberikan pada burung-burung daging itu kan. Ayat itu dikutip tapi nggak jelas, tapi kita ngerti maknanya. Iya. Dan kemudian dia pergi, dia menghadapi. Iya kan? Nathan bisa membuat apa kalau gol dalam bahasa permainan football apa kalau gol? Touchdown. Iya. Dia membuat touchdown luar biasa. Amin. Dan ujungnya adalah pelatih kepalanya datang masuk yang dulunya dia nggak mau masuk karena itu kumpulan orang rasis, orang negro. Tapi yang pertama ketika dia mengerti kebenaran, sikap attitude rasismenya itu luntur loh. Dia mengerti, dia terima. Iya kan? Zaman itu orang kulit putih, film itu kan based on the story. Saya lihat sekilas tadi malam reviewnya. Itu masa itu tuh rasis. Iya. Sampai di Amerika, kalau kita baca sejarah, di Amerika ada kelompok yang bernama Ku Klux Klan. White skin facing with black skin. Tapi tadi malam kita melihat rasisme dihancurkan. Lalu dia bertobat minta diri dibaptis. Nah itu hidup kita tuh harus seperti itu. Lihat, final dari kehidupan kita nanti ada penghakiman. Kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita selama kita di bumi ini. Dengar baik, kita butuh iman untuk ke surga. Kita butuh Yesus, kita butuh percaya, kita butuh hidup seperti dia, benar, kudus di hadapannya. Tapi dengar baik, untuk masuk surga itu kita butuh dihakimi berdasarkan perbuatan. Jadi setiap orang yang mati belum tentu masuk surga. Yang sudah Kristen, karena dia akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Kalau pendeta mengajar, oh engkau mati nanti masuk surga, siapa bilang? Enak sekali lu kasih jaminan ke orang masuk surga. Dia dihakimi berdasarkan perbuatan dulu, baru dihakimi. Ada ayat-ayat Alkitab, dihakimi berdasarkan perbuatan di hadapan Anak Domba baru masuk surga. Lah sekarang misalnya hidupnya bejat, hidupnya kotor selama di dunia, terus enak sekali pendeta bilang mati masuk surga. Nggak semudah itu. Nggak ada pakai orang dalam, men. Iya ya, nggak ada pakai koneksi. Nah, ada sebuah ilustrasi cerita lucu ya. Ada seorang anak muda selama hidup di dunia dia balap motor, bawa motor Harley. Oh, ngetrek. Lalu dia mati, dia masuk surga. Mati masuk surga karena anak orang kaya, dia dikuburkan dengan motor Harley-nya. Dengan pengertian bahwa kalau dia mati nanti dia bisa bawa motor di surga. Bawa motor Harley-nya di surga. Lalu malaikat dia masuk surga. Dia masuk di pintu gerbang surga, dia lihat, jalannya bagus-bagus. Terus dia mau bawa motor, dia bilang, dia masuk, malaikatnya berkata, motormu taruh di luar, kamu boleh masuk surga. Dia masuk. Hari pertama sunyi, hari kedua sunyi juga, hari ketiga ada pria berjubah putih cakep ganteng, bawa motor Harley, ngebut di surga. Dia protes. Malaikat, saya protes. Apa yang kamu protes? Kamu ternyata di surga kamu rasis dengan saya. Karena ketika saya mau masuk surga, kamu larang bawa motor Harley Davidson. Tapi hari ini saya lihat, hari yang ketiga saya lihat, ada orang ngebut di dalam surga ini bawa motor Harley. Terus malaikat pegang tangannya dia, bawa ke samping dan berkata, bro, itu orang dalam yang punya surga ini bro. Ya, iya kan? Yang punya surga. Nah, itu hanya sekedar Dutch joke. Ya, oke lihat. Jadi pekerjaan Roh Kudus ada tiga. Yang pertama menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua akan kebenaran. Yang ketiga akan penghakiman. Lihat. Final puncak dari film tadi malam itu puncak salah satu antitesis tesis dari film tadi malam, yang kalian nonton itu adalah satu Nathan mengalahkan dirinya sendiri.
Nathan punya destiny untuk memenangkan pertandingan itu dan membuat touchdown to Christ. Yang kedua, lewat film tadi malam, puncak dari film itu adalah pelatih kepala yang orang kulit putih bisa masuk dalam gereja orang kulit hitam. Break the racism, mematakan rasisme. Katakan buat teman sebelahmu, brother, jangan rasis dalam hidup. Receive everyone from every nation. Amen. Yeah. Make a friend with everyone, from all tribes, from all nations. Receive them as a friend in Christ, because Christ no racist. Amen. Yeah. The head coach come to the gereja Nathan, dia mematahkan sikap rasisme. Yang kedua, dia memberi diri, bring himself to be baptized by the pastor of the Nathan Church. Lihat, dia membawa dirinya untuk dibaptis. Sebuah film yang menyadarkan kita supaya kita anti rasis, dan tujuannya adalah supaya pelatih kepala itu menerima Tuhan Yesus. Itu ujung dari film itu. Lihat, Nathan dan pelatih kepala itu. Yang lain itu cuma bumbu-bumbu tambahan. Kebenaran yang disampaikan di situ, lihat. Di film itu kita nggak boleh rasis. Ya. Among us there's a Nathan. Nathan berdiri di samping Levi. Ya, contoh saja kata. Contoh, tidak usah marah. Amin. Iya. Saya kan punya rambut beda dengan Joe, kulit berbeda, tapi in Christ we are brother. Katakan amin. Ya, kalau yang suka nonton film history, I recommend the good movie. Itu bagus sekali, Band of Brothers. Ya, itu Band of Brothers itu film Perang Dunia Kedua, di mana ada satu kompi namanya kompi isi. Kompi isi, mereka berperang di Normandia untuk merebut Norwegia dari tentara Nazi. Mereka punya moto Kurahi. Dan mereka pernah, kompi isi pernah mendarat di Australia. Iya. Mereka sesama kompi isi ini punya ikatan batin yang sangat kuat, kekeluargaan yang sangat kuat. Judulnya The Band of Brothers. Ikatan fellowship, kasih di antara mereka sangat kuat. Siapa yang sudah pernah nonton film Wind of Talkers? Yang diperankan oleh siapa? Orang Indian Amerika yang jadi tentara untuk memecahkan kode tentara Jepang, Nicolas Cage. Nah, itu bagus sekali. Film-film yang mengajarkan kita untuk dedikasi anti rasis, bagaimana mengasihi dan menolong orang lain. Itu. Jadi mari, saya percaya Roh Kudus tidak hanya mengajarkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman, tapi Roh Kudus mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang lain. Yang salah satu bentuk yang sederhana aplikasi adalah kita menginjil orang lain. Why we share gospel to them? Because we love them. Amen. Jesus saved me not for my own self. Oh, I'm saved by Christ. But my neighbors, my friend, not saved by Christ, and I feel rasa nyaman. I'm saved, you not saved. Sorry brother. Saya tidak bisa berteman dengan Anda.
karena Anda bukan terima Yesus. Tidak seperti itu. Jesus saved me. He loved me to love and to share Christ to others. Say amen. This is our destiny. This is our works. Share Jesus. Siapa saja yang Anda temui, in the market, in your school, in your office, to your family, share about Jesus Christ that you feel, that you receive. Share to them. I changed my life, changed because I received Jesus, and I have destiny, like Nathan, to make a touchdown dalam film tadi malam. Amin. Tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar dari film Touchdown di mana Nathan mengalahkan rasa ketakutan dalam dirinya dan melakukan panggilannya, melakukan touchdown dan merubah sejarah hidupnya, dan dia melakukannya bagi Yesus yang diinspirasi dari kitab Bible. Kisah Daud mengalahkan Goliat. Dia mengalahkan raksasa dalam hidupnya, itu ketakutan. Kemudian ada pelatih kepala yang mengalahkan ketakutannya, mengalahkan raksasa, rasa malu kalau bergabung dengan gereja kulit hitam. Dia menerima panggilan untuk dibaptis. Itu adalah destiny tertinggi kami. Tuhan melakukan kehendak. Kami belajar dari Alkitab yang menjadi dasar dari semua pembicaraan kami hari ini adalah bahwa Roh Kudus menolong kami, menginspirasi dan melakukan 3 hal penting, yaitu menyadarkan kami akan keberadaan dosa dan kuasa dosa itu sendiri, supaya kami berjuang menjadi serupa dengan yang sedang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kami kepada kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, supaya kami menjadi serupa segambar dengan Dia. Dan Roh Kudus menyadarkan kami, menginspirasi kami bahwa ada penghakiman. Akhir dari kehidupan kami adalah kami dihakimi berdasarkan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kesadaran ini menolong kami supaya kami hidup to be likeness Christ. Berjuang untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Roh Kudus menolong kami sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, namun firman ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.